Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pratama dengan NIM 86207181501183. Saya semester 5 dari Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya mendapat tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Memaknai pendidikan anak usia dini, mengingat pentingnya anak dalam pendidikan dan pentingnya anak usia dini dalam perkembangan manusia serta keseluruhan. Maka pendidikan anak usia dini perlu diberikan melalui berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar lebih siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak yang mendapatkan pendidikan sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan mental, yang akan berdampak pada peningkatan motivasi, prestasi, dan kinerjanya, sehingga akan lebih mampu untuk mandiri dan mengoptimalkan berbagai potensinya. Belum mengemukakan bahwa separuh potensi manusia sudah terbentuk ketika berada dalam kandungan sampai usia 4 tahun, dan 30% terbentuk pada usia 4-8 tahun. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak siap memasuki pendidikan dasar. Bidang garapan pendidikan anak usia dini. Bidang garapan pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan keluarga dari 0 sampai 2 tahun, Taman Pengasuhan Anak atau TPA untuk usia 2 bulan sampai dengan usia 5 tahun. Kelompok bermain atau playgroup untuk usia 3 sampai 4 tahun. Taman Kanak-kanak atau TK untuk usia sampai 6 tahun. Bina Keluarga Balita atau BKB. Pentingnya pendidikan anak usia dini. PAUD yang positif akan mendorong seseorang untuk merespon berbagai permasalahan kehidupan secara positif. Sebaliknya, pengalaman yang negatif dapat mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma dan kehidupan yang seharusnya. PAUD akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter anak negeri. Sebagai titik awal pembentukan SDM atau sumber daya manusia berkualitas yang memiliki wawasan, intelektual, kepribadian, tanggung jawab, inovatif, kreatif, proaktif, dan partisipan serta semangat mandiri. Program BKB bertujuan agar orang tua memiliki konsep diri yang sehat, terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh dan membina anak, serta mampu menerapkan pola asuh yang tepat sejak dini. Untuk mencapai tujuan tersebut, seharusnya orang tua dan guru memfasilitasi mereka sebagai berikut. Memberikan kebebasan bergaul dengan siapapun dalam masyarakat, dengan mengingat norma-norma pergaulan keluarga dan sekolah. 2. Mendidik anak agar memiliki rasa harga diri yang sehat. Misalnya, dengan jalan membiarkan anak didik berpikir sendiri, berbuat sendiri, dan berpendapat sendiri. Tujuan inteligensi anak usia dini yang perlu dikembangkan. Gardner 1993
24 mengemukakan bahwa manusia mempunyai 7 macam inteligensi, yaitu kecerdasan musikalitas, kecerdasan logika matematika, kecerdasan di bidang kinestetik atau kelenturan tubuh, kecerdasan linguistik atau inteligensi dalam bidang kebahasaan, kecerdasan spasial atau kecerdasan ruang, atau inteligensi ruang, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan yang terkait dengan hubungan pribadi, dan kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan hubungan antara personal. Paradigma pendidikan anak usia dini. Paradigma yang dijadikan acuan dalam pembelajaran tersebut adalah belajar aktif atau active learning, belajar kreatif, belajar menyenangkan, belajar bermakna. Ciri-ciri PAIKEM adalah sebagai berikut. Anak didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan melalui perbuatan. Guru menggunakan berbagai variasi metode dan media untuk membangkitkan semangat dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Guru mengatur kelas yang dapat membuat anak betah belajar. Guru menerapkan pembelajaran yang kooperatif dan interaktif, termasuk di dalamnya pembelajaran kelompok. Guru mendorong anak didik untuk menemukan pemecahan masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan dalam menciptakan lingkungan sekolah. Prinsip umum yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak sebagai berikut. Non-diskriminasi, sehingga semua anak dapat memperoleh pendidikan sejak usia dini tanpa membedakan suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, tingkat sosial, serta kebutuhan khusus setiap anak. Dilakukan demi kebaikan anak, yang diwujudkan dalam layanan pembelajaran, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, emosional, dan konteks sosial budaya. Mengakui adanya hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang sudah melekat pada anak. Penghargaan terdapat pendapat anak. Respect for the views of the children. Pendapat anak yang tentunya menyangkut kehidupannya perlu mendapatkan perhatian dan tanggapan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apa yang sudah sampaikan tentang manajemen PAUD dan hakikat pendidikan anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.